Harga beras itu sudah mulai naik sejak Juli 2022, Mas. Sejak Juli 2022 itu mulai naik pelan-pelan, lalu kemudian, naik relatif tinggi, slope-nya relatif tinggi di bulan, Desember. Selama 2 tahun, Mas, 2021, 2022, Ya. NTP tanaman pangan di bawah 100, Mas. Dalam arti apa? 2 tahun berturut-turut petani nanam padi rugi. Petani sangat bersemangat, karena baru tahun 2023 petani untung. Oke, beberapa di antara kamu sobat investor mungkin sudah mulai menghitung-hitung dan juga kepikiran untuk merogoh sedikit kocek kamu ataupun mungkin dana darurat untuk menyikapi berbagai macam fluktuasi harga berbagai komoditas pangan ya. Apalagi di pekan pertama bulan Ramadan biasanya terjadi kenaikan harga, kemudian menuju akhir ataupun mungkin di pertengahan harganya mulai stabil, tapi menuju Lebaran biasanya naik lagi gitu ya. Dan data ini ataupun asumsi ini juga saya sempat obrolin sama Prof. Dwi Andreas yang kebetulan sudah ada di Fincast kali ini. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Ya, Prof. makasih. Terima kasih Mas sudah Riki. hadir Ya, di terima kasih undangannya. studio Fincast kali ini. Ngobrolnya di Zoom aja sejauh ini, tapi Ya. sekarang sudah bisa datang langsung. Terima kasih Prof sudah Ya, disempatkan. sama-sama. Ini kalau ngomongin soal pergerakan dari komoditas, dan satu komoditas yang banyak sekali diobrolin oleh masyarakat adalah soal harga beras nih, Betul. Prof gitu ya. Mungkin Prof Dwi bisa mengantar kita kemudian sedikit memahami sebetulnya permasalahannya dari mana awal mulanya sehingga kemudian terjadi kenaikan harga beras yang juga ini cukup menarik banyak sekali perhatian dari masyarakat dan juga membuat cukup panik lah. Seperti apa Prof findings ataupun mungkin temuannya dari Prof sendiri belakangan? Ya, sebenarnya harga beras itu sudah mulai naik sejak Juli 2022, Mas. Sejak Juli 2022 itu mulai naik pelan-pelan, lalu kemudian, naik relatif tinggi, slope-nya relatif tinggi di bulan, Desember. Jadi November, Desember sudah naik, lalu kemudian pemerintah memutuskan di bulan Desember untuk impor beras 0,5 juta ton di bulan Desember 2022. Lalu kemudian harga beras mulai stabil di bulan Maret 2023, lalu kemudian mulai bulan September naik lagi. September, Oktober itu sebenarnya sudah mulai stabil. Oktober, November, Desember mulai stabil. Di angka kalau rata-rata ya beras kualitas bawah, medium dan premium itu di angka 14.700. Jadi naik dari 11.700 di bulan Juni atau Juli 2022 ke Desember 2023 itu kenaikannya kira-kira 24,9%. Nah, jadi itu. Nah, penyebabnya apa? Kemungkinan besar karena peningkatan biaya produksi. Jadi kami di jaringan tani kami itu melakukan survei biaya produksi di bulan Juli 2019. Itu biaya produksi per kilogram gabah kering panen itu 4.523. Lalu kemudian di September 2022 itu terjadi lonjakan cukup tinggi itu di 5.667. Jadi itu. Nah, berapa kenaikannya? Biaya produksi 25,3%. Kenaikan harga beras selama 18 bulan terakhir dari Juni ke Desember 2023 itu 24,9. Jadi 25,5 kira-kira dengan sehingga hampir sama. Jadi kenaikan harga beras dan kenaikan biaya produksi sebenarnya sama. Jadi kenaikan harga kali ini ya tidak terlalu menggembirakan petani ya, walaupun petani berbahagia karena apa? Karena ya baru kali ini petani menanam padi bisa untung. Karena apa? Selama 2 tahun Mas, 2021 2022 NTP tanaman pangan di bawah 100 Mas. Dalam arti apa? 2 tahun berturut-turut petani nanam padi rugi. Jadi itu Mas penyebabnya. Artinya kenaikan harga beras belakangan juga ini sedikit memberi berkah kepada teman-teman petani ya. Jadi kalaupun ada pertanyaan siapa sih yang paling diuntungkan dengan kenaikan harga beras ini, petani juga sebetulnya juga diuntungkan ya. Nah, kami malah punya data itu. Seringkali ini yang menjadi menyebabkan persepsi yang berbeda. Ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ya, kenaikan harga beras di tingkat konsumen itu 24,9%, 18 bulan. Dari Juni 2022 ke Desember 2023. Berapa kenaikan harga gabah kering panen di tingkat konsumen? 79,1%, Mas. Dari Juni 2022 sampai Desember 2023 pada periode yang sama. Dalam arti apa? Kenaikan harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen, itu tertransmisi dengan sangat baik
di tingkat produsen. Jadi untuk itu tidak benar kalau bahwa harga beras yang naik itu tidak dinikmati petani, itu salah besar. Kami mengamati day to day karena kami jaringan tani kami itu ada di 90 kabupaten Mas, di 20 provinsi. Jadi itu petani juga termasuk yang kemudian menikmati lah ya, betul. Dan ini juga menjadi satu hal yang memang sudah sepantasnya mereka dapatkan. Iya. Tadi Prof sampaikan bahwa terdapat beberapa penyebab lah mengapa kemudian terjadi kenaikan harga komoditas beras. Apakah itu hanya totally 100% disebabkan karena naiknya ongkos produksi atau ada semacam dampak psikologis dari statement yang disampaikan oleh pemerintah yang menyampaikan di bulan Januari dan juga Februari ada defisit, sementara itu artinya berarti di bulan Desember ya diputuskan untuk kemudian mengimpor beras. Betul. Itu memang betul membuat panik pasar nggak, Prof? Menurut findings dari Prof Dwi sendiri? Nah ini, jadi sebenarnya harga beras itu sudah mulai stabil Mas. Itu mulai bulan Oktober 2023. Jadi Oktober, November, Desember itu landai. Nggak naik lah, praktis tidak naik. Di angka 14.700, di angka itu. Nah, tapi kenapa kok tiba-tiba Januari dan Februari harga beras melonjak? Kemarin itu harga beras rata-rata nasional itu di angka 15.950. Masih naik terus kemarin dalam seminggu ini, masih naik kira-kira Rp50. Jadi agak berbeda dengan pernyataan Presiden bahwa harga beras itu turun itu belum sampai. Perkiraan saya baru stabil di beberapa hari ke depan, kemudian sekitar 2 minggu lagi saya pastikan turun. Jadi itu. Nah, kenapa ini pertanyaannya? Kenapa Januari Februari tiba-tiba harga beras melonjak tinggi kan ya? Nah, barangkali sebagian tahu bahwa di bulan Desember 2023 pemerintah memutuskan impor beras yang tahunnya saja belum ada kan. Impor beras untuk tahun 2024 sebesar berapa? 2 juta ton kan. Nah, sudah barang tentu pemerintah berusaha mencari justifikasi kan. Dari mana? Kalau justifikasi impor 2023 kan jelas El Nino yang katanya produksi turun tajam walaupun enggak kan. Jadi itu. Nah, sekarang apa? Nah, kebetulan di Desember 2023 BPS mengeluarkan hasil KSA, kerangka sampel area. Di dalam data BPS tertera bahwa di Januari kita akan defisit beras 1,63 juta ton, di Februari defisit beras 1,15 juta ton, kan? Atau totalnya 2,78 juta ton. Dan itu yang kemudian disampaikan pemerintah menyampaikan kita dalam kondisi yang nggak baik-baik saja. Karena apa? Kita akan mengalami defisit beras 2,8 juta ton. Nah, masyarakat awam kan nggak tahu kan? Waduh ini gawat ini kalau terjadi defisit betulan kan? Nah, jadi terjadi panik buying. Ya, terjadi panik buying. Lalu kemudian tambah lagi retail. Retail modern itunya kosong kan, yang kosong dibatasi pembelian dan sebagainya, walaupun kalau retail modern ada alasan lain ya. Jadi itu menambah kepanikan masyarakat, sehingga dugaan saya stok yang dipegang konsumen sekarang relatif tinggi. Nah, jadi mengapa itu seharusnya pemerintah tidak menyatakan demikian. Jadi ini kalau saya pandang kesalahan komunikasi dari pemerintah. Jadi pemerintah salah komunikasi. Kenapa? Karena stok awal tahun 2023 hasil survei BPS dan Badan Pangan Nasional di Desember 2022 itu stok awal tahun 4,06 juta ton, Mas. Nah, stok awal tahun 2024 ini naik relatif tinggi. Hitungan saya 6,7 juta ton. Bappenas pernah menyatakan 7,4. Ya walaupun sekarang sebenarnya stoknya sedang disurvei oleh mereka. Hasilnya sih sebentar lagi pasti keluar. Tapi perkiraan saya tidak akan jauh dari angka yang saya sebutkan, 6,7. Nah, kalau 6,7 harusnya pemerintah mengkomunikasikan ke publik Januari Februari kita surplus 3,9 juta ton. Dari mana? 6,7 dikurangi 2,8. Jadi itu. Tapi karena untuk memutuskan untuk justifikasi keputusan impor sehingga itu yang dinyatakan yang menyebabkan masyarakat panik. Artinya sebetulnya secara stok juga pada saat pemerintah menyatakan pernyataan bahwa di bulan Desember ini bahwa kita harus melakukan importasi karena diprediksi akan terjadi defisit di bulan Januari dan Februari. Padahal pada saat itu stoknya aman-aman saja sebetulnya.
amat sangat aman. Jadi kalau kita lihat ada dari sisi ekonomi itu ada yang namanya stock to use ratio, Mas. Stock to use ratio beras di awal tahun 2023 itu hanya 13,5%. Berapa stok aman? Stok aman itu di angka 20%. Stock to use ratio. Untuk itu kenapa terjadi gejolak harga di tahun 2023? Walaupun pemerintah sudah impor besar-besaran kan? Nah, bagaimana stok awal tahun 2024? 22,4%, Mas. Jadi amat sangat aman, jauh melebihi ambang batas aman di 20%. Jadi lucu ya, kepanikan terjadi pada saat stok beras nggak kekurangan sama sekali gitu. Betul. Ini hanya ada satu semacam komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah sehingga menimbulkan panik buying dan akhirnya membuat masyarakat ya panik lah ya. Iya pasti. Iya. Waktu diskusi 2 hari yang lalu kami dengan BPS juga menyampaikan itu, memprediksi ini ada panic buying di masyarakat di Januari Februari khususnya dan lebih spesifik lagi di Februari. Jadi itu, Mas. Oke, Prof, saya pengen ngebayangin dampak dari statement ini gitu ya. Ketika kemudian statement ini disampaikan akan ada defisit di Januari dan juga Februari padahal stoknya tidak defisit. Iya. Itu barangnya belum sampai yang diimpor ataupun mungkin sudah mulai sampai lah ya ke Indonesia secara bertahap gitu. Ketika semuanya sampai tapi stok aman-aman aja, yang bisa diprediksi adalah nanti harga beras akan turun tajam. Yang dirugikan berarti petani atau gimana? Mungkin bisa bikin kita kemudian lebih memahami ini, Prof. Betul. Terkait harga ke depan ini ya, kami melihat dari di jaringan tani kami. Jadi jaringan tani kami harga gabah kering panen tertinggi itu saya sampai apa tanggalnya 16 Februari. Di 16 Februari itu harga gabah kering panen di Jawa Timur meliputi Lamongan, Ngawi, Tuban dan sebagainya. Itu di angka 8.200, Mas. Di Jawa Timur. Jawa Barat di Subang, Indramayu, Kerawang itu 8.500. Nah, kemarin hari ini sampai hari ini saya barusan dapat info juga harga gabah sudah drop, Mas, di bawah 7.000. Bahkan ada yang 6.600 di Lamongan. Itu beras impor belum datang semuanya ya, gabah sudah turun signifikan. Beras impor tahun 2023 kan sudah datang, hampir lalu ketambahan yang 500.000 beberapa minggu lalu kan, berarti 3,3 juta ton itu sudah datang semua sebenarnya. Nah jadi itu, kecenderung yang terjadi itu tiap hari, Mas, selama 10 hari terakhir itu harga GKP gabah kering panen di tingkat usaha tani turun Rp100 per hari. Nah sehingga melalui tren yang ada di lapang yang kami amati, ini hampir pasti di dalam 2 minggu ke depan, 10 hari sampai 2 minggu ke depan harga beras saya pastikan turun. Jadi ke depan ini harga beras akan stabil lalu kemudian turun. Jadi itu, tapi ya turunnya sudah barang tentu tidak setajam turunnya harga gabah di tingkat usaha tani. Ini yang masalahnya kan. Nah karena impor begitu besar, stok begitu besar, ini harga gabah kering panen di tingkat usaha tani akan terus drop. Bisa di bawah 6.000. Dan kalau sudah di bawah 6.000, petani nanam padi untuk rugi. Karena apa? Biaya produksi di September 2022 saja itu sudah 5.667. Sekarang ini pasti sudah di atas 6.000. Dan harga gabah kering panen kemungkinan besar akan jatuh di bawah 6.000. Jadi ini, Mas, jadi persoalan ini nanti akan pindah. Persoalan yang sebelumnya ada di konsumen ini akan pindah ke produsen. Produsen akhirnya menikmati harga yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Untuk itu kenapa petani di jaringan tani kami itu selalu menolak impor kalau perhitungannya nggak benar. Kalau impor itu perhitungannya benar, berdasarkan reason yang betul dan data-data yang betul, sedulur tani nggak akan menolak, Mas. Baik, Prof, ini menimbulkan dampak yang panjang lah ya terkait dengan keputusan importasi ini dengan justifikasi yang kemudian juga ini dipertanyakan gitu. Apa yang perlu dievaluasi? Apakah sebetulnya dari kemampuan pemerintah sendiri untuk membaca data di lapangan, kebutuhannya adalah sekian gitu ya, dan itu kemudian diamini oleh banyak pihak lah dan juga dibenarkan oleh banyak pihak gitu, dan sesuai data di lapangan, atau sebetulnya yang perlu dievaluasi adalah sebaiknya tidak memutuskan sebuah keputusan hanya
karena pertimbangan politik aja Nah, gitu ya, iya iya iya, basic-nya nggak betul. jelas Iya. gitu. Nah menurut Prof gimana? Nah, betul, itu betul Mas Vicky. Jadi gini, impor 2023 ya, kita lihat dulu ya. Impor 2023 itu alasan yang dipakai, justifikasi yang dipakai akan terjadi El Nino. Iya, betul terjadi El Nino. Lalu pemerintah memprediksi akan terjadi penurunan produksi yang tajam. Itu prediksi pemerintah. Prediksi saya saat itu di awal tahun 2023 penurunan produksi 5%. Prediksi saya. Tapi pemerintah memprediksi lebih dari itu. Sehingga di bulan Maret diputuskan impor 2 juta ton, di bulan Juli diputuskan lagi impor 1,5 juta ton. Walaupun yang firm itu 1 juta ton. Sehingga impor di tahun 2023 3 juta ton ditambah sisa impor 2022 itu ada 3,3 juta ton. Dengan reason bahwa akan terjadi penurunan produksi yang tajam, kan? Kenyataannya apa, Mas? 1 Maret kemarin BPS mengeluarkan ATAP, angka tetap hasil KSA untuk produksi padi tahun 2023. Penurunannya berapa? 0,44 juta ton. Bisa dibayangkan, impor 3,3 juta ton, penurunan produksi hanya 0,44 juta ton. Jauh lebih rendah juga dari prediksi saya. Kan turunnya hanya 1,39%, prediksi saya 5%. Mengapa itu? Karena apa, Mas? Harga gabah kering panen di tingkat usaha tani tahun 2023 sangat baik. Sehingga petani bersemangat kan untuk tanam. Untuk itu kenapa prediksi meleset semua? Yeah. Bahkan termasuk prediksi saya kan meleset. Apalagi pemerintah kan. Yeah. Nah itu. Lalu kemudian di tahun 2024 diputuskan impor di tahun 2023. Kenapa saya teriak-teriak kan? Mana mungkin tahunnya aja belum ada sudah diputuskan impor kan. Nah untuk itu kalau ke depan saya harap keputusan impor itu dilakukannya di bulan Agustus, Mas, pada tahun yang bersangkutan. Kalau pada zaman Pak Harto dulu keputusan impor diambil di bulan Juli. Nah sekarang kalau menurut saya Agustus. Kenapa Agustus? Pertama, BPS pasti sudah memiliki prognosis yang relatif akurat. Terkait apa? Terkait produksi pada tahun yang bersangkutan. Relatif akurat. Nah, lalu kedua yang kuota selalu impor untuk tahun depannya atau untuk tahun tersebut, untuk sisa tahun. Untuk sisa tahun. Desember lah ya sampai dengan Desember. Jadi itu. Nah, lalu yang kedua yang selalu saya sarankan, pemerintah harusnya survei stok nasional rutin tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan. Nah, jadi yang stok nasional itu maksudnya yang dipegang pedagang, seluruhnya lah, di petani dan sebagainya sampai pemerintah. Jadi itu. Nah, dengan 2 data tersebut, ketika kita sudah tahu produksi, sudah tahu stok kita, wah produksi kurang ternyata. Wah stok juga rendah. Ya. Nah di situ diputuskan impor. Nah berapa yang jumlah yang diimpor ya disesuaikan dengan penurunan produksi dan stok kan itu kan ya harusnya seperti itu. Karena apa? Harga beras itu baru bergejolak di akhir tahun. Sehingga kita punya waktu yang memadai. Jadi kalau kita putuskan Agustus, paling lambat Oktober beras sudah masuk. Padahal memang digunakan untuk mengendalikan harga beras di Oktober, November, Desember, Januari, Februari kan itu kan. Yang menarik soal dampak El Nino sendiri, Anda tadi sampaikan bahwa pemerintah menjadikan alasan El Nino terkait sebagai justifikasi untuk melakukan importasi gitu. Tapi ternyata produksinya juga ada penurunan tipis. Tapi itu masih kemudian tetap cukup lah ya. Asumsinya sebetulnya kenapa itu bisa demikian terjadi gitu? Apakah waktu itu pemerintah panik gitu karena mungkin melihat data pembanding dari negara-negara yang lain bahwa produksinya mereka turun signifikan sehingga akhirnya memutuskan untuk melakukan importasi gitu. Menurut Anda apa? Enggak juga. Data produksi beras dunia itu naik tahun 2023. Dan kita lihat kan ada surplus di Thailand 8 juta ton, di Vietnam sekian, di India sekian. Jadi enggak terganggu juga produksi beras dunia. Jadi itu. Jadi tapi alasan logiknya apa? Base-nya apa menurut Anda? Kenapa kemudian pemerintah waktu itu melakukan justifikasi, ini El Nino dampaknya akan signifikan, penurunan panen dan lain-lain, kita impor gitu. Nah, padahal data di produksi beras global juga nggak turun banget gitu, ada malah angka yang lebih gitu ya tadi Anda sampaikan.
Ya karakter mendekati pemilu itu aja lah. Hanya Oke. karena itu kan, karena Ya. masalah pemilu saja. Karena di tahun 2019 sebenarnya mau diputuskan impor juga. Jadi itu Jadi ini nggak sebenarnya keputusan jadi. politis aja ya, bukan keputusan yang berdasarkan data, nggak database. Capek banget dong Pak Database kalau kita selalu kayak gini Pak. nggak, Maksudnya betul. apa ya? Kita tuh memerlukan sesuatu itu berdasarkan data gitu ya. Sangat betul. Dan untuk itu ketika saya mengkritisi masalah impor, saya sampaikan itu. Harusnya impor itu didasarkan dengan data yang betul. Kalau impor didasarkan dengan data yang betul bahwa produksi akan turun sekian, dan itu kenapa saya sebut Agustus, karena kita sudah tahu kira-kira produksi pada tahun yang bersangkutan. Nah kalau seperti itu petani nggak kecewa Mas, petani tidak marah, petani bisa menerima sedulur-sedulur tani kami kalau pemerintah memutuskan impor di bulan Agustus untuk mengatasi harga di akhir tahun. Tapi kalau impor tahunnya saja belum ada, sudah diputuskan, logikanya di mana? Perhitungannya apa? Kan tanpa perhitungan, tanpa dasar. Jadi itu kan tahun 2023 impor diputuskan di bulan Maret dan Juli. Apa reasonnya? Belum ada. Berjalan tahunnya gitu, belum ada data produksi di tahun berjalan. Jadi itu yang Mas. juga menarik adalah mengenai kekosongan stok beras yang ada di retail modern gitu ya, bahwa ini kemudian disampaikan ada kenaikan angka produksi. Harusnya harga yang dijual kepada konsumen di atas harga eceran tertinggi yang ada di retail. Itu yang kemudian beras lokal nggak bisa masuk ke retail modern karena ada patokan harga tadi gitu. Sangat betul. Menurut Anda itu perlu dievaluasi nggak sih Prof? Atau mungkin ada Anda findings lain atau lebih bisa elaborasi mengenai hal ini Prof? Ya itu penyebab kedua terjadinya panic buying kan ya, karena kita lihat diberitakan oleh di semua media bahwa retail modern kosong, masyarakat dibatasi pembeliannya. Penyebabnya apa? Jadi mulai bulan Agustus tahun lalu harga GKP, gabah kering panen di tingkat usaha tani itu sudah naik. Di Agustus di 6.300 ya, setelah itu naik rada cepat dan di atas 7.000 setelah September. Nah mulai bulan Agustus perusahaan-perusahaan beras modern tidak lagi membeli gabah Mas. Karena apa? Bagaimana bisa membeli gabah dengan harga 7.000 kan? Dia harus menjual berasnya di 13.900 sesuai HET di zona 1 ya. Biaya produksi menghasilkan beras premium dalam kemasan itu 13.500. Bagaimana bisa? Nggak mungkin kan? Untuk itu mereka hanya mengeluarkan stok-stok yang mereka simpan kan. Nah untuk itu stok mereka semakin lama semakin tipis dan mencapai puncaknya di Januari Februari, saking tipisnya. Selain itu harga beras di pasar tradisional kan jauh lebih tinggi, 15.000 sampai 16.000 beras premium. Yang ngapain aku kan lebih menguntungkan di pasar bebas dibandingkan dengan masuk ke retail modern. Untuk itu retail modern kosong dan itu menyebabkan kepanikan kedua kan itu. Ya, perlu dievaluasi nggak sih aturan HET di retail modern, Prof? Karena kalau ngomongin soal harga produksi kan sangat fluktuatif ya. Sementara itu dipatok gitu. Nah kalau saya justru menghilangkan HET, aturan HET dihilangkan diganti HAP. Harga acuan pemerintah. Karena HET mengikat Mas. Kalau mereka menjual lebih dari 13.900 datangi Satgas Pangan kan. Kalau HAP itu pemerintah memiliki angka acuan dan ketika harga beras mencapai HAP pemerintah melakukan intervensi. Nah kalau pemerintah tetap HET harusnya petani dilindungi. HET kan untuk melindungi konsumen, tapi petani kan tidak dilindungi. Dilindungi kan HPP saja jauh di bawah biaya produksi kan. Nah untuk itu saya sarankan kalau HET tetap dipakai maka pemerintah harus pakai harga beli terendah HBT di tingkat usaha tani. Siapapun nggak boleh beli gabah di bawah harga itu. Harusnya itu. Kan sama saja siapapun nggak boleh menjual beras di atas HET. Jadi itu harusnya yang dilakukan pemerintah. Kembali ke sektor produksi ataupun sektor hulu lah ya, bahwa memang pengennya sih teman-teman petani tetap bersemangat untuk berproduksi gitu ya, bertani dan sebagainya supaya mereka juga bisa meningkatkan kapasitas produksi mereka gitu. Tapi yang kemudian terjadi dari proyeksi ataupun prediksi oversupply yang kemudian terjadi tahun 2024 ini membuat teman-teman petani akhirnya ya mau nggak mau ya tanam rugi seperti yang Anda tadi sampaikan itu gitu. Yang kami artinya ini juga akan jadi satu hal yang kembali terulang gitu ya permasalahannya. Betul Mas Wiki. Apa yang perlu perbaiki lah secara efektif, efisien supaya daya kerjanya itu
menggurita lah ke Betul, semua betul. sektor lah gitu. Iya. Kita lihat Mhm. sejarah tahun 2023. Prediksi saya saja meleset turun 5% kan. Padahal El Nino itu biasanya turun produksi di atas 5%. Nah, ternyata hanya 1,39. Mengapa demikian? Petani sangat bersemangat. Karena baru tahun 2023 petani untung tanam padi. Nah, untuk itu yang paling penting bagaimana menjaga harga di tingkat usaha tani, Mas. Itu yang teramat penting. Dari hasil kajian kami, data selama 40 tahun terakhir, satu-satunya yang sangat berpengaruh terhadap produksi adalah kesejahteraan petani. Harga beli di tingkat petani. Bukan program pemerintah, bukan subsidi pupuk dan lain sebagainya. Itu parameter kunci. Sehingga saat ini saran saya, pertahankan harga gabah kering panen yang sekarang ini baik di tingkat usaha tani. Kalau enggak, kalau nanti dihantam lagi oleh stok beras yang sangat besar karena impor, saya pastikan harga gabah kering panen di tingkat usaha tani drop. Hasilnya apa? Petani malas lagi tanam padi. Lalu kemudian prediksi saya meleset lagi akhirnya. Karena saya memprediksi tahun ini produksi kita akan naik 2-3%. Kalau itu pasti akan turun lagi. Jadi itu, Mas, yang Karena paling penting. dari petani juga merasa bahwa ini menjadi disinsentif gitu Iya, ya. betul, sangat betul. Baik, masih banyak yang ingin saya tanyakan, Ya. namun waktu kita sangat-sangat terbatas. Iya, iya. Prof, terima kasih sudah bergabung di Sama-sama. Fincast, sukses terus. Nanti kita Siap. ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Ditunggu terus kemudian Siap. berbagai macam analisisnya. Dan Ya, untuk sobat investor jangan kemana-mana, terus saksikan Fincast karena kita akan hadir dan berbagai macam bahasan menarik lainnya. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Sampai jumpa, pemirsa. Thank you. Ya, Silakan, makasih. Prof. Iya. Buru-buru, monggo. Iya. Silakan. Halo? Halo? Ya, ini baru selesai. Siap, thank you ya Prof, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.